Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldi Hidayatullah, Alia Rafi'ah, Michelangelo Leon, Najibah, Maisuro, Siti Firil Naura. Di sini kelompok saya akan menjelaskan penjelajahan yang dilakukan bangsa Portugis. Saya akan menjelaskan pengertian imperialisme dan kolonialisme. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lain termasuk Indonesia. 2. Pengertian imperialisme. Berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Imperialisme dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya. 1. Imperialisme kuno. Muncul sebelum revolusi di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. 2. Imperialisme modern. Muncul setelah revolusi industri terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang memperkuat pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rafi'ah. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor imperialisme dan kolonialisme. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya serta sumber dayanya. Bentuk negara yang kepulauan membuat negara ini memiliki berbagai budaya dan beraneka ragam. Budaya yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri, tersebar di berbagai wilayah Nusantara dan dijaga secara turun-menurun. Hasil dari penjelajahan tersebut adalah ditemukannya Nusantara, sehingga penemuan ini menjadikan Portugis adalah bangsa pertama yang menemukan Nusantara, yaitu negara kita. Penemuan Nusantara oleh bangsa Portugis diawali dari penemuan daratan India pada tahun 1511. Sebulan setelah mendarat di India, mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka yang terletak di seberang Pulau Sumatera. Mulai saat itulah mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa ke Eropa, banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, sehingga Nusantara menjadi tempat yang recommended bagi orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Penjajahan di Malaka dirasa kurang cukup bagi mereka, sehingga daerah Nusantara lainnya dimulai didatangi oleh bangsa Eropa. Mereka berbondong-bondong untuk menjelajahi pulau-pulau di Nusantara. Satu persatu mereka datangi dan jajahi. Inilah awal mulanya terjadinya kolonialisme di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firil Naura dari 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah, yaitu penjelajahan dari bangsa Portugis beserta para tokohnya. Yang pertama yaitu ada Pedro Álvares Cabral. Pada tahun 1500, Cabral melakukan penjelajah samudera melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia di Amerika Selatan. Di bawah pimpinan Cabral, inilah Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di wilayah Amerika Selatan. Beberapa negara Amerika Selatan sampai sekarang masih menggunakan bahasa dan budaya Portugal sebagai bentuk peninggalan kolonialisme Portugal. Kedua, ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias adalah penjelajah pertama dari bangsa Portugis pada tahun 1484.
Pada tahun 1486, Bartholomeus Dias mengawali masa penjajahan samudra dari Portugal. Ia berlayar mencari emas dan mencari jalur laut menuju India. Bartholomeus Dias berlayar dari Libanon, menyusuri pantai barat Afrika dimulai dari Sungai Kongo, menjelajah pantai 220 km sampai akhirnya ia menelusuri Sungai Kongo ke arah selatan dengan tujuan mencapai India. Namun malangnya, kapal Bartholomeus Dias terdampar di ujung selatan benua Afrika. Kemudian dia menamakan tempat tersebut sebagai Tanjung Harapan tahun 1486. Lalu ia menelusuri tanjung itu sampai ke Great Fish River. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ridullah dari kelas 11 IPA 4. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque setelah beberapa lama menduduki Calcuta, orang Portugis sadar bahwa penghasilan rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke Timbun dilanjutkan kembali. Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi de Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Yang keempat, Vasco da Gama. Vasco da Gama pada tanggal 18 Juni 1497, Raja Portugis Manuel memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisi dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayaran, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Muallim Mur, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Penjelajahan Vasco da Gama tiba-tiba di Calcutta pada tanggal 22 Mei 1498. Perkenalkan, nama saya Najibah Maisura. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia sekitar tahun 1500 Masehi, aktivitas perdagangan antar negara mulai berkembang menjadi hubungan antar internasional antara Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan tersebut, selain terjadi hubungan dagang antar negara, masuk pula pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, terutama dari Eropa ke negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia mempunyai peranan penting, yaitu sebagai penyediaan barang-barang dagang seperti rempah-rempah beras, tembakau, timah, emas, tembaga, dan sebagainya. Juga memiliki posisi yang strategi, yaitu berada di tengah-tengah jalur pelayaran dan perdagangan dunia, serta didukung oleh keberadaan Selat Malaka yang menjadi pintu masuk bagi pedagang-pedagang asing ke Indonesia. Selain itu, penduduk Indonesia sangat padat, maka sangat baik sebagai tempat pemasaran bagi pedagang-pedagang asing. Bangsa Portugis mengadakan penjelajahan samudra dimulai sejak tahun 1450 Masehi. Tokoh-tokoh penjelajahan samudra bangsa Portugis antara lain A. Bartholomeus Dias 1450 sampai 1500 Masehi. B. Vasco da Gama 1469 sampai 1524 Masehi. C. Alfonso de Albuquerque 1453 sampai 1515 Masehi. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon 1486 dan 1497, menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika Harapan. Pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju ke Calicut, India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka.
Maka Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia pada tahun 1512 Masehi, berhasil menanamkan pengaruh di Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.